Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa fil hadith wal irtiyabu minal kufri, dan meragukan kebenaran agama minal kufri, daripada bagian kekufuran. Kapan kita ragu atas kebenaran agama, ajaran agama, itu adalah bagian daripada kekufuran. Karena itu jadilah orang yang benar-benar kuat dalam iman dan keyakinannya. Wan niyahatu min amalil jahiliyah, dan menjerit-jerit itu adalah daripada perbuatan jahiliyah. Kalau mendapatkan musibah, menjerit-jerit, merengek-rengek, meratap-ratap, itu amal jahiliyah. Nah, karena itu kalau ada acara Asyuraan kemudian meratap-ratap, menjerit-jerit, itu amalan jahiliyah, bukan ilmiah. Itu kebodohan. Jadi peninggalan orang-orang jahiliyah kalau mendapatkan musibah meratap-ratap. Tapi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan idza asabahum musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan mendapatkan salawat dan rahmah daripada Allah, dan mereka lah orang yang mengikuti petunjuk. Tidak sedikit pun itu adalah ajaran Islam meratap-ratapi terhadap musibah. Tapi kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal ghululu min jutha jahannam, dan korupsi, ngemplang, ngentit kata orang Jawa, itu min jutha jahannam, daripada kumpulan jahannam. Jadi sesuatu yang dikumpulkan namanya jutha. Sesuatu yang dikumpulkan itu namanya jutha. Ini berarti golongan-golongan orang yang bakal akan disiksa ada di jahannam. Karena itu tidak diperkenankan nyunat, nyentit daripada harta yang bukan hartanya dia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendolimi seorang pun, dan jangan didolimi oleh seorang pun. La tadlimuna wa la tudlamun, kata Allah. Wa la ta'kulu amwalan nasi bil batil, jangan kamu itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Yang jujur, ambil bagian kamu dan jangan mengambil bagian orang yang lainnya. Wal kanzu kayyun minan nar, dan menyimpan harta tidak mengeluarkan zakatnya, itu akan menjadi kai daripada neraka. Kai itu api yang dipanaskan kemudian dinyoskan, itu namanya kai. Nanti siksanya orang yang menyimpan harta tapi tidak mengeluarkan kewajibannya zakat akan demikian. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuqwa 'alaihi fi jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mereka itu mengumpulkan hartanya, emas dan peraknya, tapi tidak mengeluarkan zakatnya, bakal akan dikai ada di neraka, dahinya, punggungnya, kemudian lempengnya, sambil dikatakan, nih hasil kamu tadi itu pandai untuk mengumpulkan harta, tadi tidak melaksanakan kewajiban, ini hasilnya. Karena itu silahkan Anda menjadi kaya,
tapi jadilah kaya yang selamat nanti dari kai di neraka Allah, yaitu orang yang mau mengeluarkan zakat hartanya. Baik. Wal khamru jima'ul ithim, dan khamr itu adalah pengumpul daripada segala dosa. Dalam riwayat ra'sul khati'ah, pokok kepala daripada kesalahan. Kalau kepala ini pusat, ya, ada otak ada di situ, pusatnya itu adalah kepala, kan gitu. Khomer ini pusat daripada dosa, pusat daripada kesalahan. Dari khomer ini semuanya jadi. Kita lihat misal, pemuda-pemuda ini kalau sudah ganja atau minum khomer jadi semuanya. Diskotik mau, kemudian sholat enggak, kemudian sama pelacur oke, kemudian berandal iya, nyuri iya, dari situ semuanya, dari situ semua. Mau nipu oke, mau dia tadi itu zina iya, semuanya akan dilaksanakan, karena itu rasul khati'ah, kepala daripada kejahatan, kepala daripada kesalahan adalah khamr. Sedangkan di akhir zaman khamr ini sudah dikatakan seperti wajar. Ya sa'ati alaikum zamanun yushrabu fil khamr wa harus zina. Akan datang satu zaman khamr itu diminum seperti hal yang biasa. Kalau ada di Eropa udah minuman biasa, itu seperti Sprite, itu dijual di mana-mana. Lebih banyak minum khamr daripada minum air mereka. Kalau ada di Indonesia udah mulai sok gitu, udah mulai. Malah sekarang sudah ada keputusan presiden khamr diatur. Nah diatur itu berarti ada yang diizini, berarti bukan dilarang, diatur. Diatur lah. Kalau sudah diatur berarti ada yang diizini. Ini sudah tambah ngawur, udah ada di negeri kita ini sekarang ini, nggak paham. Jadi bukan mau di Pancasilakan, tapi sudah mau diliberalkan. Ya kalau sudah liberal berarti sudah nggak perhatian lagi dengan ketuhanan yang Maha Esa nantinya. Mana mungkin orang Islam akan bisa mengamalkan silah pertama kalau memang khamr itu dilegalkan, apalagi ada fatwa lagi yang menyatakan lokalisasi boleh. Gila ini sudah. Wayad harus zina, dan nampak perzinaan. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah ternyata dari tangan-tangan mereka tadi itu, dari tangan-tangan orang itu, karena itu sangat bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wan nisa'u hibalatu syaitan, dan perempuan itu adalah tali setan. Kalau kita punya sapi, supaya sapinya itu tidak jauh dari kita, tidak lari daripada kita, kita ikat dengan tali. Begitu juga kita punya kambing, kita ikat dengan tali. Kita punya kapal laut, kita ikat dengan tali. Alhasil tali itu supaya tidak sampai hilang, tidak jauh daripada kita. Setan juga begitu, supaya korbannya setan ini enggak sampai jauh daripada dia, tidak hilang daripada dia, perlu diikat. Tapi ngikatnya tadi itu lewat perempuan. Karena itu laki-laki ini kalau sudah hatinya terikat dengan seorang perempuan, tentunya itu yang haram bagi dia, maka dia terjerat dengan tali setan. Terjerat dengan tali setan, dia nggak akan jauh daripada setan. Di SMS saja jadi, disapa aja jadi, dikasih salam aja jadi. Hibal atau syaitan. Perempuan itu menjadi tali-tali untuk mengikat korban oleh setan. Baik. Wasyababu syu'batun minal junun, dan
pemuda itu adalah bagian daripada kegilaan. Coba kamu lihat itu beberapa pemuda, ini bagian daripada kegilaan. Ketika dia menjadi supporter sepak bola, waduh, pakaiannya pakaiannya seperti begitu, kemudian dicelontang-celonteng, kemudian menjerit-jerit, kemudian di atas truk dia tadi itu. Apa ini? Nilainya apa kira-kira? Syu'batun minal junun. Ini bagian daripada kegilaan. Rambutnya diwarna-warni, kemudian tubuhnya ditato macam-macam, dikasih anting-anting, kasih itu. Ini kira-kira bagian apa ini? Syu'batun minal junun, bagian daripada kegilaan. Bagian daripada kegilaan. Wasyababu syu'batun minal junun. Karena itu yang mengagumkan itu bukan pemuda model begitu. Ini bagian sampel itu, bagian kegilaan. Justru innal ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah. Allah itu kagum dengan pemuda-pemuda yang tidak terjerumus demikian ini. Dia tetap syabun nasya'a fi ibadatillah, menjadi pemuda yang dia tumbuh dari kecilnya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hebat, bukan yang katut-katutan itu. Karena itu jangan bagian daripada kegilaan kamu jadi seorang pemuda, tapi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa syarrul makasib kasbur riba. Dan sejelek-jeleknya cara kerja riba, merentenkan duit. Hati-hati. Riba ini bukan dosa kecil, dosa besar, tapi di akhir zaman dientengkan sama orang. Ini akan bisa mengakibatkan orang su'ul khotimah. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, alladzina yakuluna riba la yagumuna illa kama yagumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba bakal nanti akan bangkit dari kuburnya di hari kiamat seperti orang kesurupan, kejang-kejang. Semua orang akan tahu nih pemakan riba. Ada lagi yang menggambarkan perutnya akan besar sehingga setiap dia bangun akan jatuh, setiap bangun lagi dia jatuh, setiap dia bangun lagi dia jatuh. Hati-hati. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, akan dihapus berkah dari riba walaupun duitnya banyak, dan akan diberkahkan sedekah. Orang kalau ada sedekah berkah, harta itu bisa dinikmati hatta anak cucunya. Sedangkan riba di akhir zaman ini jadi hal yang biasa, sampai Nabi SAW menggambarkan, sayati alaikum zamanun la yabqa fihi illa akilur riba fa illam yakulhu asabahu min ghubarih. Akan datang satu zaman tidak ada yang hidup di zaman itu kecuali menjadi pemakan riba. Kalaupun nggak makan, kena debu-debunya. Akhirnya seorang soleh ditanya, kalau begitu kamu juga makan riba? Kata kita, laisa man yugallilu luqmata wa yabki mithlu alladhi yukabbiru luqmata wa yadhak. Enggak sama orang yang ketakutan makannya karena terpaksa, kemudian mengecilkan suapannya sambil menangis takut akan bahayanya, dengan orang yang menikmati membesarkan suapannya sambil tertawa. Enggak sama. Karena itu hati-hati. Muamalatur riba itu adalah celaka dan itu adalah dosa yang besar. Wa syarrul ma'akil malul yatim, dan sejelek-jeleknya makanan adalah makan hartanya anak yatim. Hati-hati. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Boleh kamu dekati hartanya anak yatim, tapi untuk dijaga, untuk dijalankan, untuk dikembangkan dengan cara yang terbaik. Jangan spekulasi, apalagi dipinjam, apalagi dimakan. Hati-hati. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara. Yang makan hartanya anak yatim itu yang masuk dalam perutnya bukan makanan yang bergizi, tapi api neraka.
Hati-hati. Wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan kamu zalimi, jangan kamu tekan-tekan. Memang dia nggak bisa membalas kamu, hartanya kamu makan, tapi Allah tidak akan menerimakan itu dan kamu akan dalam murkanya. Nah, kalau kamu tadi itu mau menjalankan hartanya anak yatim untuk supaya lebih berkembang dan supaya tidak habis karena zakat, bagus. Nabi bersabda, ittabjiru amwalal yatama la ta'kuluha zakah. Kamu itu dagangkan bagus hartanya anak yatim supaya tidak dimakan oleh zakat, artinya tidak berkurang setiap tahunnya karena zakatnya harus dikeluarkan. Tapi kamu tidak boleh untuk mengambil persentase dari diri kamu 100% milik anak-anak, hartanya anak yatim nggak boleh dimanfaatin begitu. Niatkan untuk amal, niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Was-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang beruntung yaitu orang berbahagia, orang yang dia dinasihati dengan yang lainnya. Artinya segala yang dipandang dianggap nasihat kepada dia, segala yang didengar itu dianggap nasihat untuk dirinya dia, nggak kesinggung. Gambarannya begini, kalau dia melihat ada orang-orang preman misal, atau ada pemuda-pemuda jalanan, dia ngelihat, ya Allah, ternyata kalau bersikap model begini nggak benar ya, nggak bagus ya, astagfirullahaladzim, aku nggak akan melakukan seperti itu. Itu kalau ada kelihatan orang-orang yang saleh, waduh, kalau jadi begini ini kan jadi muhtaram, jadi orang yang mulia, aku akan melakukan seperti itu. Ini mu'idhah bi ghairih. Orang yang berbahagia itu mendapatkan mu'idhah, peringatan atau nasihat dengan yang lainnya. Begitu juga ketika khutbah, ada khutbah Jum'ah, dia mendengarkan ittaqullah, ati'ullah, itu nasihat seperti kepada dia, bukan berarti gosidah itu. Itu nasihat ditujukan, dia merasa nasihat itu untuk dia. Hati-hati, bersihkan hati kamu itu dan ini, bukan berarti merasa hatinya bersih. Semua yang ia dengarkan betul-betul dia merasa itu dirinya. Semua yang ia lihat dia ambil ibrahnya. Alhasil orang yang beruntung yaitu orang yang dia tadi itu mengambil peringatan daripada yang lainnya. Peringatan itu penting. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Jangan kita pandang pandangan hampa, jangan kita mendengar pendengaran hampa. Karena itu Allah memuji orang yang mendengarkan kemudian mengambil intisarinya yang terbaik dan diikuti. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mau mendengarkan kemudian mengikuti yang terbaik, cerna, ambil yang terbaik, ikuti ahsanah yang terbaik. Jangan kamu mengikuti yang paling tidak enak, paling tidak bagus. Kita kan tidak, kadang-kadang mengambil kol yang paling risiko, yang abu-abu diambil, bukan ahsanah yang diambil. Fayattabi'una ahsanah. Ini menurut fikih ada gol yang dhaif, yang mojok sendiri, kemudian yang abu-abu diambil dijadikan pedoman. Lah, inti ambil yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling hati-hati dalam agama. Fayattabi'una ahsanah, mengikuti yang terbaik, bukan mengikuti yang paling resiko. Itu nggak benar itu. Alladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummi. Iya. Man syaqiya, orang yang celaka yaitu man syaqiya, orang yang celaka di perut ibunya. Maksudnya ini mungkin durhaka kepada orang tua. Bisa berarti orang yang celaka yaitu orang yang celaka
karena durhaka terhadap orang tua, atau memang udah tercatat manusia itu mulai ada di rahim ibunya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'u khalqu ahadikum fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Orang itu proses penciptaan di rahim ibu itu 40 hari mani, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging. Kemudian fayamurul malak fayanfukhu fihi ruh wa ya'mur bi arba' bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi au sa'id. Nah, kemudian setelah proses menjadi gumpalan daging, Allah merintahkan untuk ditiupkan ruh dan diperintahkan malaikat mencatat 4 hal, mencatat rizkinya selama hidupnya di atas dunia, mencatat ajalnya, umurnya sampai kapan hidup di atas dunia, mencatat amalnya, apa yang ia perbuat di atas dunia, dan juga mencatat celaka atau bahagia, artinya mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah. Karena itu orang yang celaka itu udah tercatat mulai dari rahim ibunya, dari perut ibunya. Minta sama Allah supaya kita golongan orang-orang yang dicatat menjadi su'ada, orang yang beruntung, yaitu yang mati husnul khotimah dan nantinya selamat dan neraka masuk ke dalam surga. Wa innama yasiru ahadukum ila maudhi'i arba'i adru, dan hanya saja menjadi seorang di antara kamu menuju ke tempat kejadian yang lebarnya cuma 4 dira, yaitu kuburan. Tempatnya kamu ada di mana? Istana nantinya. Yang ada di istana itu nanti menuju kuburan. Ini presiden, gubernur, semua bupati, wali kota sama dengan tukang becak masuk ke dalam 4 dira, yaitu kuburan. Nggak ada bedanya. Nggak tinggal di istana lagi, dikeluarkan raja-raja itu dikeluarkan. Wa innama yasiru ahadukum ila maudhi'i arba'i adru', hanya saja menjadi seorang di antara kamu pasti menuju ke tempat yang cuma luasnya 4 dira. 4 dira ya kira-kira 2 meter lah, nggak sampai. Itu yang akan menjadi tempatnya dia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang beruntung dan mati dalam husnul khatimah. Ya Allah. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa Uwaisin al-Qarani akhyari tabi'in وأبي سعيد الناصح المتبرع ومحمد أعني بن واسع قارع الرحمن لذ بالزاهد المتقنع أكرم به وبمالك الخير الذي أري المنام فكان أحسن مسرعين والعجمي المستجاد وعذبة نعم الشهيد بنية وبمضجع وحسن بثابت والربيع المنتقى وابن زيد الحميد المرجعي والثوري الحبر الشحيح بدينه الخائف المتخشع المتضرع وأبي حنيفة الإمام ومالك والشافعي وأحمد المتمنع تلك الأئمة والدعاة إلى الهدى
والحق من أهل المقام الرابعين وأبي علي وأبي إسحاقهم ووهيب وردي اللطيف المنزعي وابن المبارك والذي سبق الأولى في زهده داود طي الأورعي ويليه معروف على قدم الوفاء وكذا السري إلى الجنيد الألمعي والحافي المدعو ببشر حبذا من زاهد متبتل مستجمعي والتستري أبي محمد سهلهم العالم المتحقق المتطلع وابن المحاسبة الذي يعزى لها نعم الولي وبالرعاية قد رعي ومؤلف القوت الذي انتفع النهى بكتابه أحسن به من لوذعي وتلاه من بعث الرسالة ناصحا للقوم من أهل الجناب الأرفعين والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفع وبوضعه الإحياء فاق فيا له من فائك فكمثله لم يوضع والشيخ محي الدين فرد زمانه الجيلي المشهور ساكي المنبع وكذا الرفاعي الرفيع مقامه والشاذلي الشاكر المستوسع والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك ذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم. فتح لحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من الروح وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن علي بن خلق سام سيد العظم الفقير مقدم محمد بن علي بن ساداتنا الأبي علبي من الغيوج مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف وأوسل سكران وابن علي والشهاب بن الجد الملاء عبد الله عدس الأكبر وابن عقل بن المحضار علي بن عبد الرحمن محمد بن سنبر ما فخر شبك بن سالم بن فاس بن عبد الرحمن طاس الشيخ بن بشير وحداد ثم علي بن محمد بن عاشر بن طاهر ووصولهم وابراهيم ثم إلى رسول الحضر مقام الحبيب جعفر بن سقاف سير وزكاف ووصولهم وابراهيم من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدنا ووليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين. ثم إلى أرواح مشرف والكرام مشيدك التوحيد مشرف البنية ومشرف البنية أن الله تغشر المغفر وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأن الله جعلنا وإياكم من الذين يسمعوا القول فاتبعون أحسنه ويفتح مغلقات قلوبنا وملها بالأسرار والأنوار ويجعلنا إياكم من الأبرار الأخيار ويجعلنا وإياكم شر الأشرار وقرة عين سيدنا المختار. وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ذي الحجر ومتلوب ذي الحبيب المحبوب يعتكوا من سلوى ومموله على مرض الله ورسوله فقنا وإياكم الخير وجعلنا وإياكم الخير فعنا عنكم كل شيء نبوس وضير وعلى هدينا يكون صالحا من السلف والآباء ومن أصلح في مثل هذه الجلسة وإناهما قصدنا من طلبنا وإلى حضرة النبي محمد وسلم. الفاتحة. الحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم.